Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Adila dari kelas 2022B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video saya kali ini, saya akan melengkapi tugas saya, yaitu membedah sebuah karya sastra dengan menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow di mata kuliah teori sastra. Selamat menyaksikan. Nah, di sini karya sastra yang akan saya bedah yaitu sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu, karya Terelie. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow ini melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Nah, tahap kebutuhan itu adalah yang pertama yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki, yang keempat kebutuhan akan rasa harga diri, dan yang kelima yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis. Nah, dalam novel yang berjudul Tentang Kamu, karya Terelie, kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis yang akan saya bahas yaitu kebutuhan makan dan minum tokoh Sri dalam novel ini. Nah, Sri melangsungkan hidupnya, e, dia membutuhkan makanan dan minuman bagi kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Nah, usaha tokoh Sri memenuhi kebutuhan makanan walau hidupnya di tengah-tengah keterbatasan ekonomi. Nah, hal tersebut terlihat pada kalimat 5 menit berlalu. Sri sudah cekatan menanak nasi. Dan kalimat ada seikat sayuran dan bahan-bahan makanan beberapa hari lalu. Sudah tidak segar, tapi masih bisa dimasak. Dia bisa menyiapkan sup. Nah, hal kedua yaitu ada kebutuhan akan rasa aman. Nah, setelah kebutuhan fisiologis tokoh Sri terpenuhi, maka ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Seperti halnya tokoh zaman ketika kebutuhan akan fisiologis tokoh zaman tercapai, maka ia akan beranjak untuk memenuhi kebutuhan tingkat keduanya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman pada novel ini terlihat ketika ia memiliki masalah dalam pekerjaannya yang telah ia lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu pencariannya tentang Sri, Ningsih, dan ahli warisnya yang masih berakhir buntu. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan rasa cinta bisa didapatkan dari keluarga, teman, dan pasangan. Kebutuhan rasa cinta dan memiliki oleh tokoh Sri dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara Sri dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Nugroho menggeleng, tersenyum. Minggu depan Sri ulang tahun. Indi. Aku juga sudah berjanji membelikannya sepatu baru di Surabaya. Aku sendiri yang harus pergi. Anak itu tidak pernah meminta sesuatu selama ini. Tidak pernah merepotkan kita, tapi aku tahu dia ingin punya sepatu bagus. Dia berhak mendapatkan hadiah bagus.
Nah, itu dia tadi contoh kalimat yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan rasa cinta dan aman dalam novel yang berjudul Tentang Kamu, karya Terelie. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan akan harga diri. Dalam novel Tentang Kamu ditemukan bahwa pemenuhan kebutuhan harga diri tokoh Sri terbagi dalam dua bagian, yaitu penghargaan atas diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Nah, pada tokoh Sri juga terpenuhi, seperti yang tercantum pada kutipan berikut. Besar sekali pengaruh Ibu Sri Ningsih di panti ini sejak kedatangannya. Tuan Zaman dalam artian positif. Dia tidak hanya membawa ide tentang senam, tapi juga mengusulkan soal menu masakan, juga membantu menyiapkannya di dapur bersama koki panti. Penghuni menyukainya, mereka belum pernah mencicipi masakan antar bangsa. Nah, yang terakhir yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, setelah 4 kebutuhan lainnya terpenuhi, dalam diri Sri akan muncul kebutuhan akan aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri tokoh Sri tergambar pada kutipan berikut. Ia, guru menari. Ibu Sri Ningsih pandai menari. Dia menguasai banyak tarian tradisional. Ada sekolah yang membuka karaktu Ada sekolah yang membuka ekstrakurikuler menari bagi muridnya. Mencari guru tari tradisional dari negara-negara Asia. Ibu Sri mengisi aplikasi, mengikuti audisi. Aku terkejut saat suatu malam dia bilang diterima mengajar menari. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.